siswa masuk SLB karena dibully mengucapkan kata pamit yang ternyata menjadi pelatihan belum minuman keras beralkohol dan ambil di luar nikah. Kejadian ini membuat pelajar terpaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Elsyaheda dari Prodi Psikologi Islam, Fakultas Studi Islam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa permasalahan yang umum terjadi pada generasi Z atau yang bisa kita kenal dengan Gen Z. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu adalah gangguan mental, di mana gangguan mental ini yang umum kita ketahui dengan depresi adalah salah satu jenis gangguan mental yang rentan dialami oleh generasi Z atau Gen Z pada saat ini. Berdasarkan penelitian di University College London, tingkat depresi generasi Z sekarang atau Gen Z pada saat ini itu 2/3 lebih tinggi daripada generasi milenial yang sekarang. Kemudian ada permasalahan yang umum Gen Z alami, yaitu krisis identitas, di mana krisis identitas ini itu ditandai biasanya dengan bingung dengan masa depan, takut tertinggal akan pencapaian selama ini, tidak memiliki teman curhat, sulit membuat keputusan ketika dihadapkan dengan beberapa pilihan, kemudian memikirkan sesuatu tanpa solusi. Nah, itu umum banget terjadi, ya kan? Apalagi generasi milenial sekarang, generasi Gen Z sekarang, ya kan? Kemudian tidak hanya di situ saja, mengasingkan diri dari lingkungan sosial, membandingkan diri dengan orang lain. Sebenarnya tidak apa-apa kita bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi perbandingan itu harus yang positif. Jangan yang membandingkan hal-hal negatif seperti kayak kita melihat kelebihan orang lain, itu kan sebenarnya positif. Tapi jika kita melihat kelebihan orang lain kemudian membuat kita menjadi down, menjadi tidak bersemangat, menjadi insecure, nah itu yang membawa ke arah negatif. Di situ yang tidak bolehnya. Kita boleh membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan kelebihan orang lain, tapi jadikan kelebihan orang lain sebagai motivasi pada diri kita. Kemudian ada juga selalu ingin mengikuti standar yang orang ingin gitu, yang bagaimana kata orang, ibaratnya ya, bahasa sekarang ya. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah media sosial. Dalam survei global terbaru mengatakan bahwasanya penggunaan media sosial dapat menyebabkan rasa takut ketinggalan atau FOMO. Nah, atau citra tubuh yang buruk, namun juga dapat membantu hubungan sosial dan ekspresi diri. Dan juga bisa kita tahu ya teman-teman, media sosial ini pengaruhnya sangat besar. Sebenarnya ada dua sisi juga, positif dan negatif juga ya. Cuman kebanyakan Gen Z sekarang itu contoh kita ambil dari salah satu penggunaan media sosial, TikTok. Nah, di mana Gen Z sekarang itu mudah sekali untuk mudah sekali untuk self diagnosa bahwasanya saya nih mental illness nih, mental saya tidak sehat, tidak bagus, terganggu, saya depresi segala macam. Kemudian nemu nih di TikTok, FYP TikToknya itu yang quotes atau pernyataan-pernyataan yang relate dengan kehidupan dia, kemudian tanpa mengetahui validasi atau kebenaran dari informasi tersebut. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu faktor kenapa sih Gen Z ini kerap kali merasakan mental illness atau gangguan depresi, gangguan mental dan segalanya. Berikut adalah contoh kasus yang umum dialami atau yang sering terjadi pada Gen Z. Mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Jadi teman-teman, tidak semua Gen Z juga yang memiliki permasalahan seperti itu.
Cuman di sini mungkin sedikit banyaknya pelajaran yang bisa kita ambil adalah memperbanyak komunikasi, bergaul dan berorganisasi, karena salah satunya pergaulan itu juga sangat penting, di mana kita akan berinteraksi dengan banyak orang, dengan orang-orang. Di situ kita juga bisa mengambil suatu pelajaran dan pengalaman. Tapi kembali lagi, lihat pergaulannya, jangan sampai salah masuk pergaulan, karena itu akan bisa memperkeruh atau bahkan memperusak generasi Z juga, dan juga bisa mempengaruhi diri kalau misalnya kita masuk salah pergaulan gitu ya. Bahkan potensi mental illness itu terjadi pada generasi Z sekarang itu bisa jadi dengan orang-orang yang sering di rumah, di kamar, maksudnya menutup diri gitu, tidak mau untuk bersosialisasi, bergaul dan berorganisasi dengan orang-orang. Kemudian lebih nyaman dengan media sosial, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia terlalu memikirkan masalah yang mungkin tidak ada solusinya, overthinking bahasa kita sekarang ya teman-teman ya. Untuk teman-teman di luar sana yang mungkin merasa dirinya kesepian sendiri, tidak memiliki teman untuk cerita, mungkin teman-teman bisa melakukan kegiatan yang kegiatan positif yang bisa membuat diri teman-teman itu merasa nyaman. Pengelolaan emosi teman-teman itu seperti apa, kan kita setiap orang beda-beda ya, bisa jadi karena mengikuti hobi, mendengarkan musik dan lain sebagainya. Kalaupun berkenaan ingin bercerita, boleh misalnya mengunjungi psikolog atau ya melakukan hobi-hobi hal-hal positif ya teman-teman ya. Intinya jangan pernah merasa sendiri, karena teman-teman tidak sendiri di luar sana. Kan kita bisa menggunakan media sosial dengan baik kan, kita bisa mengelola media sosial dengan baik. Jangan pernah merasa sendiri. Ayo peduli kesehatan mental kita teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.